Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5. Kali ini kami akan mereview tokoh publik yang kami pilih. Siapa saja sih tokoh publik yang kami pilih? Kita lihat. Kenalan dulu yuk dengan anggota tim kelompok A5. Tokoh publik yang pertama adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Ibu Susi lahir di keluarga yang memiliki usaha ternak di Pangandaran, Jawa Barat. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan yang dekat dengan alam dan peternakan, yang membentuk pribadinya menjadi keras dan mandiri. Sejak awal, Ibu Susi menunjukkan ketertarikan pada bisnis dan kewirausahaan. Ibu Susi hanya menempuh pendidikan formal hingga tingkat SMP. Meski begitu, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, Ibu Susi terus mengembangkan kemampuan dirinya. Secara karir, pada tahun 1980, Ibu Susi menjadi pengusaha pengolahan ikan dan lobster. Lalu di 2004, Ibu Susi mendirikan Susi Air. Di 2014 sampai 2019, Ibu Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan 2019 hingga sekarang, Ibu Susi aktif sebagai pengusaha dan aktif menjadi pembicara di forum-forum tentang kelautan. Untuk prestasi Ibu Susi yang kita ketahui adalah pada tahun 2004 mendirikan Susi Air, yang sebuah maskapai penerbangan. Dan pada tahun 2017 menerima Peter Benchley Ocean Award yang merupakan penghargaan tertinggi global di bidang kemaritiman. Dan pada tahun 2016 menerima Leaders for a Living Planet Award dari WWF sebagai pengakuan atas upaya perlindungan ekosistem laut Indonesia. Untuk sikap dan perilaku yang berkaitan dengan core value berakhlak dari Ibu Susi Pujiastuti, itu yang pertama ada berorientasi pelayanan, yaitu membuat kebijakan tegas memberantas illegal fishing demi melindungi nelayan kecil. Ini menunjukkan keberpihakan pada rakyat, khususnya masyarakat pesisir. Dan yang kedua, akuntabel. Ibu terkenal lugas dan transparan dalam menjelaskan kebijakan, baik di media maupun di forum publik. Sikap jujur dan apa adanya jadi bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat. Untuk core values yang ketiga, yaitu harmonis. Ibu mengajak masyarakat untuk menjaga laut bersama-sama dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Inilah kenapa Ibu Susi menjadi menginspirasi kami. Yang pertama, keberanian dalam kepemimpinan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia dikenal berani mengambil langkah tegas, misalnya kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal. Yang kedua, ketekunan dan kerja kerasnya Ibu. Dari jualan ikan di pasar lokal, ia membangun usaha hingga mampu mengekspor hasil laut ke mancanegara. Ia juga mendirikan maskapai Susi Air yang sangat membantu akses transportasi ke daerah terpencil. Lalu yang ketiga, itu sikap tegas dan jujur. Lugas dan tidak basa-basi dan konsisten memperjuangkan kepentingan nelayan serta kelautan Indonesia. Untuk tokoh publik yang kedua, kita mengambil Dian Paramita Sastrowardoyo, yaitu yang biasa dikenal Dian Sastro. Dian Sastro adalah salah satu aktris paling berpengaruh di Indonesia. Lahir di Jakarta pada 16 Maret 1982. Dianggap sebagai figur inspiratif bagi perempuan muda Indonesia karena
mampu menyeimbangkan karir, pendidikan, keluarga, dan kegiatan sosial. Untuk Karin Dian Sastro, itu sejak membintangi bintang film legendaris Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002, Dian Sastro menjadi ikon perfilman Indonesia dan turut berperan dalam kebangkitan film nasional lewat karya-karya penting lainnya. Selain dunia seni, Dian Sastro juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Dian Sastro Wardoyo atau disingkat YDS. Untuk prestasi Dian Sastro, itu bukan hanya di dunia film saja sebagai aktris peraih penghargaan, tetapi juga di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Ia sukses membuktikan bahwa publik figur bisa berkontribusi lebih luas untuk masyarakat dan jadi inspirasi generasi muda. Untuk kaitannya dengan core values dari Dian Sastro, yang pertama ada berorientasi pelayanan. Melalui film-filmnya seperti Kartini, Ada Apa Dengan Cinta, Aruna, dan Lidahnya, Dian Sastro menghadirkan karya yang mendidik, menghibur, sekaligus memberi wawasan budaya. Untuk nilai yang kedua adalah kompeten. Prestasi Dian Sastro yang sudah diraih selama ini menunjukkan nilai kompeten, mulai dari penghargaan di bidang akting dan seni, menyelesaikan pendidikan tinggi hingga tingkat magister, hingga mendirikan Yayasan Dian Sastrowardoyo. Untuk nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Dengan banyaknya kegiatan dan koneksi Dian Sastro di berbagai bidang, sehingga beliau aktif bekerja sama dengan komunitas, NGO, sineas, hingga perusahaan kreatif. Kenapa Dian Sastro menginspirasi kami? Yang pertama, mampu memadukan peran sebagai aktris, intelektual, aktivis sosial, dan ibu tanpa meninggalkan identitas keindonesiaannya. Yang kedua, konsisten berprestasi di dunia perfilman melalui karya bermakna yang memperkenalkan budaya dan sejarah bangsa. Yang ketiga, tetap mengutamakan pendidikan hingga meraih gelar S1 dan S2 meski memiliki kesibukan yang tinggi. Selanjutnya, aktif mendukung pendidikan perempuan kurang mampu dengan memberikan beasiswa melalui yayasan yang ia dirikan. Selanjutnya, berkiprah di kancah internasional sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Yang terakhir, membuktikan bahwa popularitas dapat diiringi tanggung jawab sosial, kecerdasan, dan kontribusi positif bagi bangsa. Untuk tokoh publik yang ketiga adalah Hartono Bersaudara. Hartono Bersaudara, yaitu Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, adalah dua pengusaha Indonesia yang dikenal sebagai orang terkaya di Indonesia dan Asia Tenggara. Keluarga Hartono berasal dari keturunan Tionghoa yang lahir di Jawa. Michael dan Robert menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Jawa Tengah. Untuk perjalanan karir Hartono Bersaudara diawali di tahun 1951 yang mendirikan PT Jarum. Lalu dilanjut di 1997 sampai 1998 mereka mengakuisisi BCA. Lalu di yang terakhir yang terupdate 2019 mereka membeli klub sepak bola asal Italia yaitu Como 1907 dan memiliki Global Digital Niaga atau GDP Venture yang berinvestasi di beberapa perusahaan seperti Gojek, Blibli, Kaskus, Halodoc, Narasi, Lokal Data, dan lainnya. Dan juga memiliki merek elektronik Polytron dan real estate utama di Jakarta. Untuk prestasi Hartono Bersaudara, itu orang kaya terkaya pertama dan kedua di Indonesia,
menurut Forbes Real Time Billionaires tahun 2023. Lalu keluarga Hartono juga masuk ke dalam daftar keluarga terkaya se-Asia versi Bloomberg. Kaitannya dengan core values ASN berakhlak dari sosok Hartono bersaudara ini, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Dengan semangat pelayanan yang tinggi, mereka terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan demi kepuasan pelanggan yang ditunjukkan pada PT Jarum dan PT Polytron. Lalu untuk core values yang kedua adalah loyal. Loyalitas mereka tidak hanya kepada bisnis saja, tetapi juga kepada nilai-nilai dan moral dan etika, menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap langkah mereka. Lalu yang terakhir adalah adaptif. Mereka selalu siap beradaptasi dengan kondisi dan teknologi baru. Fleksibilitas ini membuat mereka mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan baik. Kenapa Hartono bersaudara ini menginspirasi kami? Yang pertama, mereka memiliki visi jangka panjang dan inovasi. Mereka tidak bisa hanya berpuas diri dengan rutinitas saja, tetapi visi ini bisa diwujudkan dengan berani mengusulkan ide-ide baru, mengadopsi teknologi digital untuk pelayanan publik yang lebih efisien, dan tidak takut keluar dari zona nyaman untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Lalu yang kedua adalah disiplin dan kerja keras. Kerja keras dalam melayani publik, mendalami regulasi, dan berkolaborasi dengan tim akan membuahkan hasil dalam bentuk pelayanan yang optimal. Maka kesimpulan dari hasil pemaparan kami kali ini adalah Susi Pujiastuti lewat ketegasannya dalam memberantas pencurian ikan menunjukkan akuntabilitas untuk kedaulatan laut sekaligus keberpihakannya pada nelayan kecil. Lalu ada Dian Sastro melalui kiprah di dunia perfilman, keberhasilan akademik, serta program beasiswa bagi anak perempuan menghadirkan teladan kompetensi dan orientasi pelayanan. Sementara itu, Hartono bersaudara dengan keberhasilan membangun bisnisnya yang besar, mendukung pendidikan melalui beasiswa, serta aktif dalam mengembangkan olahraga dan kebudayaan, mencerminkan nilai adaptif dan loyal terhadap bangsa. Dari ketiga tokoh ini dapat disimpulkan bahwa keberanian, kepedulian, konsistensi, dan kontribusi nyata adalah wujud nilai berakhlak yang tidak hanya membawa kesuksesan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan kemajuan Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.